Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin, amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas makalah yang ke-9 dari bab rubai, yang merupakan makalah dari Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang secara zahirnya itu hanya sekedar merupakan fadilah, keutamaan, tetapi dari sisi batinnya itu merupakan kewajiban. Yang 4 itu, yang pertama adalah bergaul dengan orang yang saleh, itu merupakan fadilah. Sementara meneladani orang-orang yang saleh itu merupakan kewajiban. Yang kedua, membaca Al-Quran itu merupakan fadilah. Sedangkan mengamalkan isi Al-Quran itu kewajiban. Yang ketiga, yang kemarin baru saja kita bicarakan, ziarah kubur itu juga merupakan fadilah. Sementara mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kubur itu merupakan kewajiban. Nah, kita pagi ini akan melanjutkan pembahasan poin yang keempat. Wa'iyadatul maridi fadilatun wattikhadul wasiyata faridatun. Dan mengunjungi atau menjenguk orang sakit itu merupakan fadilah, sedangkan membuat wasiat itu merupakan kewajiban. Berarti ada 2 poin ya. Jadi yang pertama, menjenguk orang sakit itu fadilah. Yang kedua, membuat wasiat itu merupakan kewajiban. Ya, kita jelaskan dulu yang pertama ya, wa'iyadatul maridi fadilah, bahwa menjenguk orang sakit itu merupakan keutamaan. Ya. Nabi dalam salah satu hadisnya yang terkait dengan hak orang muslim terhadap muslim yang lain, yang ada 6 yang dulu sudah pernah kita bahas, itu
Ya. Itu salah satunya ya, kalau ada yang sakit hendaknya dijenguk ya. Yang lainnya kalau bertemu saudaranya hendaknya mengucapkan salam ya. Kalau diundang datang, kalau ada yang bersin mengucapkan hamdalah lalu mendoakan yarhamukallah ya. Kalau wafat diiringkan jenazahnya, itu yang lain-lain. Tapi yang sedang kita bahas sekarang ini ya, satu poin ya dari 6 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah kalau ada yang sakit hendaknya dijenguk ya. Dan tentu saja memang menjenguk orang sakit itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya ya. Ingat ya, kemarin fadilah itu oleh Imam Nawawi diterjemahkan dengan khairun katsirun ya. Kebaikan yang banyak ya. Nah, orang menjenguk orang sakit itu ya banyak kebaikannya ya. Yang pertama ya, ini kita sebut beberapa saja ya. Yang pertama itu didoakan malaikat ya. Dulu kita sudah pernah itu mengaji tentang orang-orang yang didoakan malaikat itu. Di antaranya adalah orang yang menjenguk orang sakit ya. Bahkan malaikat yang mendoakan itu sampai ada 70 malaikat itu ya. Banyak sekali yang mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit itu ya. Ya meskipun para ulama itu kadang-kadang memahami jumlah itu ya 7 langit, 70 ya atau 700 itu tuh tidak kok secara eksplisit ya 7 atau 70 700. Intinya itu ya itu merupakan sebuah jumlah yang menunjukkan banyak itu aja. Ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi intinya kan banyak itu ya 70. Jadi itu didoakan malaikat ya. Ada belasan itu orang yang didoakan malaikat itu termasuknya adalah orang yang mendoakan orang yang sakit itu. Menjenguk orang yang sakit maksud saya ya. Lalu banyak sekali ya, diantaranya yang kemarin juga disinggung oleh Kiai Arja ya, termasuk orang yang ada di majelis zikir ini, didoakan malaikat ini ya. Malaikat ini pada turun di sekitaran tempat kita berzikir di majelis taklim seperti ini ya. Masya Allah ya. Nah, termasuk orang yang menjenguk orang sakit itu didoakan malaikat. Lalu apalagi ya, orang yang menjenguk orang yang sakit itu ya ada manfaat psikologis ya. Pastilah orang yang kemudian dijenguk itu kemudian merasa mendapatkan perasaan diperhatikan ya, perasaan disayangi ya, sehingga kemudian dengan begitu orang yang sakit tuh merasa nyaman itu ya. Lalu merasa kemudian ternyata ada orang yang masih ingat ya, begitu itu luar biasa itu ya. Besar pengaruhnya bagi yang sakit itu, bagi yang sakit ya. Secara psikologis itu akan kemudian menumbuhkan rasa semangat ya, dorongan untuk sembuh ya. Apalagi memang dalam kenyataannya orang yang menjenguk itu ya pasti mendoakan kan ya. Dengan mendoakan itu ya maka ya lagi-lagi ya kebaikan di situ ya. Dengan didoakan oleh saudara-saudaranya ya mudah-mudahan ya Allah segera memberikan kesembuhan ya. Dan memang kalau ada yang sakit itu ya di samping diperintahkan untuk menjenguk ya untuk mendoakan ya. Mendoakan doa-doa yang dibaca Pak Bisri itu ya, itu doa semua contoh dari Nabi itu ya.
Jadi Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifa la yudhur saqoma. Ada redaksi lain Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa la yudhur saqoma, ya. Ya. Ada redaksi lain lagi yang juga dibaca oleh Pak Bisri itu yang belakangnya ayasfiyahu itu, ya, itu aduh lupa, saya tuh kadang-kadang blank juga di depannya itu apa, ya. Terus ada lagi yang laba satu huron, banyak sekali redaksi yang doa yang diutus oleh Nabi langsung, ya. Berarti dengan mengunjungi kita bisa mendoakan, dan mendoakan itu juga support luar biasa itu bagi orang yang sakit, ya. Sampai pada level kalau sekiranya memang yang sakit itu butuh dibantu secara finansial karena memang yang sakit itu dalam keadaan kekurangan, itu juga penting, ya. Ya. Ya, jadi kalau perlu ya sampai pada level, ya kalau menjenguk itu ya jangan menjenguk tok, itu maksudnya itu loh, ya nak iso ya ada yang dibawa gitulah, ya. Dan yang dibawa itu kalau bisa itu yang bermanfaat. Kadang-kadang itu ya orang yang sakit itu, orang yang sakit itu nggak doyan nggak doyan apa-apa kok. Orang kalau orang sakit mesti kok dibawain macam-macam, ya akhirnya numpuk, ya ada manfaatnya, ya, yang kemudian yang mendapat berkah, ya, yang perawatnya ikut dapat berkah, ya. Kalau orang ngelomo, ya, masuk di di kamar mendapatkan katakanlah bingkisan dari para yang menjenguk banyak, kok sampai perawatnya yang bolak-balik nengok di situ tidak dapat apa-apa, itu jangan sampai, ya, perawatnya ya untuk berkah lah, ya. Ya yang go tanggane barang yo nak yes. Lah gua apa arep masuk sing sakit masa arep makan semua kan tidak mungkin, ya. Ya. Nah, makanya juga harus ada strategi, ya, ini kira-kira lebih bermanfaat kalau dalam bentuk apa, itu misalnya, itu juga harus dari pertimbangan saya kira, ya. Tapi intinya ya minimal itu doa dan menjenguknya itu minimal. Tapi kalau seandainya bisa itu jangan sampai hanya itu, ada yang lain, ya. Ya seperti orang diundang pernikahan itu kan, ya, intinya itu kan datangnya dan doanya, atau yang diundang itu kan, ya, bukan kok mohon sumbangan tuh, ya. Yang dimohon kan apa? Mohon hadir dan mohon doa restu, ya. Tapi masuk yo terus ora nggo apa-apa itu kan ora pantes itu. Ya, itu kewajiban sosial, ya. Jadi kita sudah tahulah ya hal seperti itu, ya. Pantese, ya, menurut kewajaran, ya, menurut kewajaran dan menurut kemampuan tentu saja, ya, menurut kemampuan. Ya, jadi banyak sekali manfaat kalau kita menjenguk orang yang sakit itu, ya. Ya, jadi dari yang sifatnya psikologis, sifatnya sosial, bahkan yang spiritual itu saya kira banyak sekali, ya, fadilah kalau kita menjenguk orang sakit itu. Nah, ini yang kedua, ini yang menarik, ini wattakhadhul wasiyah fardhah. Jadi membuat wasiat itu ternyata wajib, ya. Ya. Ya, ini kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan cukup panjang dengan mendasarkan pada hadis Nabi, ya. Ini dasarnya adalah al-mahrumu man hurimal wasiyah. Orang-orang yang terhalang, ya, adalah orang-orang yang terhalang dari wasiat. Maksudnya apa itu? Ail mahrumu minas thawabi wal khairil azim. Maksudnya orang yang terhalang dari pahala dan kebaikan yang besar itu adalah man muni'a minal wasiyah, orang yang terhalang dari wasiat. Orang yang tidak membuat wasiat, ya. Rawahu Ibnu Majah an Anas, ya. Hadis ini dari Anas dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu.
Barang siapa yang mati dalam keadaan dia sudah memberi wasiat, ya, mata ala sabilin, dia wafat dalam keadaan berada di jalan Allah, wasunnatin, juga berada di dalam sunnah Nabi, ya, jalan sunnah Nabi, watukon, dalam keadaan bertakwa, wasyahadatin, dalam keadaan mati syahid, masya Allah, ya, wa mata maghfuran lahu, dan juga mati dalam keadaan diampunkan dosanya. Wes iki macane tek wis rambung, ya, tak lepas iki. Berat lali ra go coba to. Ini alhamdulillah, terima kasih ya Pak Parman, ya, terima kasih Pak Parman, ya. Nah, tadi malah dipinjami Pak Edi 3,5 ya, plus tambah pusing meneh, ya. Lah yang kacamata iki saben-saben nggowo lho kok iso lali itu ya. Lah rak nggowo kacamata iso ngaji aku itu. Wong iki tulisane cilik-cilik itu. Tulisane cilik-cilik ya toh. Ora ketok blas. Nah, ini tak buka saja karena wis ora maca, ya. Jadi hadis yang disampaikan Nabi ini, ya, yang dikutip oleh oleh Imam Nawawi ini, ya, untuk mensyarahi kewajiban wasiat itu, ini masya Allah, ya, ini berarti memang menunjukkan betapa wasiat itu penting, ya. Nah, wasiat itu memang di dalam Al-Quran disebutkan, ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat berapa itu, ya, 180 atau berapa itu, ya. Jadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intaku khairanil wasiyah, ya, lil walidaini wal aqrabin, ya, bil ma'ruf, ada bil ma'ruf, ya, haqqan 'alal muttaqin, ya. Sudah betul Mas, ya? Ya, oke. Enak aku Pak Yono sing hafid iki. Nak salah dibenike, ya. Dene wis salah ora dibenike, ya salahmu lho, ya. Tapi alhamdulillah, ya, sudah betul, ya, ya. Jadi kalau di antara kamu itu sudah mau datang kematian, ya, berarti sudah ada tanda-tanda kematian. Itu hendaknya kalau sekiranya memiliki harta, itu hendaknya membuat wasiat, ya. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua dan para kerabat, ya, dengan ma'ruf, dengan baik. Catatannya dengan ma'ruf itu. Haqqan 'alal muttaqin, dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat ini orang tua itu termasuk boleh mendapatkan wasiat, ya. Tapi kemudian memang para mufassir itu kemudian memberikan pemahaman bahwa ayat ini kemudian dinasah itu dihapus, ya. Jadi dalam kajian Al-Quran itu, ya, di dalam usul fikih itu ada nasah, ada mansukh, ya, ada ayat yang memang dinasah atau tidak berlaku karena ada ayat berikutnya, ya, yang menasah itu. Nah, yang menasah itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan hukum waris itu, ya, dalam surat An-Nisa ayat berapa itu lupa saya, itu yang sangat panjang itu, ya, aturan yang sangat ketat tentang waris itu, ya. Jadi dalam Al-Quran itu mungkin tidak ada aturan yang rinci, yang ketat, selain yang lebih rinci daripada aturan dalam hal waris itu, ya. Karena apa? Mungkin Allah tahu persis, ya, bahwa warisan itu kemudian sangat rentan terhadap kemungkinan munculnya konflik, ya, lalu kemudian sampai aturannya itu detail itu, aturan waris itu dalam Al-Quran itu. Sampai kasusnya itu, ya, per kasus itu, kalau begini, kalau begini itu rinci sekali itu. Ya. Itu tidak kita bahas di sini, ya, tapi intinya ada hukum waris dalam Al-Quran yang sangat rinci, sangat ketat, ya, yang itu ya sangat bisa difahami. Mungkin, ya, tadi itu potensi konflik yang sangat besar kalau tidak diatur secara rinci. Ya.
Nah sementara memang nah bapak itu termasuk ahli waris memang, ya. Dalam kondisi tertentu itu menjadi ahli waris, ya, sehingga sementara ada hadis Nabi yang mengatakan la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi waris itu ketentuan yang sudah pasti itu sudah selesai. Sementara untuk wasiat itu justru ketika seorang berwasiat bukan untuk ahli warisnya, untuk yang lain-lain, ya. Yang dimaksud dengan wasiat itu adalah memberikan harta, mungkin dengan cara hibah, ya, hibah itu kan memberikan, ya, itu kemudian lalu diberikan kepada orang yang selain ahli waris. Nah ini mungkin jarang diperhatikan oleh kita, ya. Memang kadang-kadang ajaran-ajaran yang terkait dengan hal-hal sosial itu kadang-kadang sok lupa kita, atau sok kadang-kadang itu tidak melakukannya, ya. Contoh yang paling konkret yaitu misalnya utang piutang itu Al-Quran mewajibkan untuk dicatat, ya. Ya. Tapi mana ada kita itu kalau utang piutang kok kemudian tidak harus catat itu, ya. Kecuali kalau utang piutang yang besar dengan pihak lain. Tapi kalau dengan saudara, dengan tetangga itu kan ya wes mosok karo dulure dhewe ora percaya, malah dikonoke ta malah ya to. Apa meneh tangga karo tanggane ora percaya, malah dikonoke malah. Tapi pada perintahnya itu hutang piutang dengan siapapun itu kan nyatat. Karena ada potensi lupa, ada potensi ingkar itu ada, ya, sehingga kemudian di belakang hari malah menimbulkan konflik, ya, begitu. Nah itu kan aturan yang jelas tapi jarang kita lakukan, gitu. Orang dilakoni malah, termasuk ini, ya, wasiat itu, ya. Jadi wasiat itu perintah untuk membagi harta selain kepada ahli waris kalau punya harta, ya. Ya, misalnya yang jelas dia wasiat untuk membayar hutang gitu. Hutang itu kan bisa saja kita pasti punya hutang ketika wafat itu, ya. Lah itu tolong itu harus diselesaikan dulu sebelum waris dibagi itu, ya. Lalu misalnya wasiat lagi, iki sebagian hartaku iki tolong yo tak wakafke ning masjid, tak wakafke ning madrasah, ya. Oh iki sebagian lagi itu ya sing katakanlah orang yang membantu saya, kadang-kadang kan pembantu yang ikut dari kecil sampai itu, ya, wah itu boleh itu diberi wasiat itu, saya kasih itu dikasih berapa itu misalnya, ya. Siapa lagi misalnya untuk tetangganya atau untuk saudaranya, untuk apa boleh itu wasiat, ya. Tapi jangan kemudian dihabiskan, ya. Kalau dihabiskan nanti ahli warisnya itu apa, gitu. Padahal ahli waris itu memang punya hak untuk mewarisi kan, ya. Nah itu ada aturannya maksimal 1/3, ya. Jadi jangan lebih dari 1/3, ya. Ya. Jadi wasiat itu penting ternyata, ya, supaya memang juga harta itu tidak hanya untuk ahli waris, tapi juga tetap untuk bermanfaat untuk dirinya, ya. Ya, kalau untuk ahli waris semua, ya, kalau ahli warisnya genah, ya. Nah paling tidak kalau sudah diwasiatkan kan 1/3 kan wis jelas bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya, itu. Silakan, ya, bisa untuk kiai, bisa untuk siapa, ya, yang dipandang penting, yang punya hubungan ikatan batin yang kuat, ya. 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 Gus Mus itu bercerita yang termasuk yang menjalankan wasiat itu Ki Haji Ali Maksum Pondok Kerapiak itu, katanya itu sebelum wafat itu tertulis rinci itu wasiat itu, ya. Sehingga udah tinggal ngecakit kok, misalnya. Bapak saya itu sebelum meninggal itu masih bisa ngendika itu tolong semua kiai mungkin sak Kabupaten Demak yang Bapak tahu semua itu, dari mulai desa, kiai desa sampai kiai kecamatan sampai kiai kabupaten yang Bapak tahu itu, ya, itu kalau yang kecamatan tadi kiai desa, ya, tapi kalau yang kabupaten itu kiai yang besar-besar itu suruh nyowani satu persatu, ya, suruh minta didoakan dan suruh memberikan ya pokoknya, ya,
amplop lah katakanlah begitu ya, hadiah lah begitu. Wah itu sampai ada tim itu yang keliling gitu karena menjalankan wasiat bapak itu ya Allah, itu ya misalnya ya. Jadi, nah ini ternyata diwajibkan dan sampai kalau tidak mewasiatkan itu kata Nabi terhalang dari kebaikan yang besar. Ya. Dan kalau kita ketika wafat kok sudah memberikan wasiat, ya itu tadi itu masya Allah ya, wafat dalam keadaan sabilillah, dalam keadaan sabili sunati Rasulillah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan apalagi tadi itu, dalam keadaan mati syahid, dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ya, jadi sekali lagi ya, ahli waris jelas sudah tidak bisa digugat, harus mendapat, memang karena itu sudah hukumnya seperti itu ya. Nah, ini yang justru di luar ahli waris ya. Tapi sekali lagi juga tidak boleh dihabiskan ya. Maksimal hanya 1/3. Nah, sehingga dengan demikian ini ahli warisnya tetap masih dapat mayoritas sebagian besar. Nah, yang punya harta yang akan meninggal tetap akan mendapatkan kebaikan dari harta yang dia punya, sehingga kemudian ya bagus jadinya ya. Tapi tidak tahu apakah memang praktek seperti ini banyak dilakukan di kalangan kita apa enggak ya saya. Tapi kayaknya kok jarang ya. Jadi, tapi ya banyak juga yang melakukannya. Misalnya terutama yang wakaf itu banyak ya. Sing tolong kayak apa jadi tanah kayak diwakafkan di masjid. Kalau di desa-desa seperti itu ya. Tolong sing kae diwakafkan ning opo. Itu banyak ya. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu ya, saya kira ini mungkin agak penting untuk kita pahami, dan mudah-mudahan nanti kita ketika wafat kalau memang punya harta bisa berwasiat seperti ini ya. Ya. Saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.